Halo semuanya, selamat datang di dunia otak dan perilaku manusia yang menakjubkan. Hari ini kita akan membahas topik yang memengaruhi jutaan wanita, premenstrual syndrome atau PMS. PMS bukan hanya sekadar perasaan bad mood. PMS seperti naik roller coaster emosi, sensasi fisik, dan perubahan kognitif setiap bulannya. Dengan memahami peran otak dalam PMS, kita dapat menemukan cara baru untuk diagnosis dan pengobatan. Mari kita jelajahi ilmu di balik PMS dan berdayakan wanita untuk mengelola kesehatan mental mereka. PMS memberikan kesempatan unik untuk mempelajari cara kerja otak. Kenapa? Karena fluktuasi hormon selama siklus menstruasi secara langsung memengaruhi bagian otak seperti sistem limbik. Sistem limbik adalah pusat emosi kita yang bertanggung jawab untuk memproses perasaan, ingatan, dan motivasi. Dengan mengamati bagaimana sistem limbik merespons perubahan hormon, kita mendapatkan wawasan berharga tentang pengaturan suasana hati, respons stres, dan kesehatan otak secara keseluruhan. Penelitian PMS bukan hanya tentang satu kondisi, ini tentang mengungkap rahasia otak untuk semua orang. Sistem limbik, yang sering disebut otak emosional, menjadi pusat perhatian dalam PMS. Jaringan rumit dari bagian otak ini meliputi amigdala, hipokampus, dan hipotalamus. Selama PMS, perubahan hormon dapat mengganggu keseimbangan halus dalam sistem limbik. Bayangkan jungkat-jungkit estrogen dan progesteron, hormon kunci dalam siklus menstruasi, memengaruhi aktivitas neurotransmitter seperti serotonin dan GABA, yang penting untuk suasana hati dan ketenangan. Ketika neurotransmitter ini tidak seimbang, sistem limbik dapat menjadi terlalu aktif atau kurang aktif, yang menyebabkan gejala emosional dan fisik PMS. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa PMS tidaklah sama untuk semua orang. Kita mulai mengidentifikasi pola aktivitas otak yang berbeda terkait dengan PMS, masing-masing dengan karakteristik unik. PMS limbik vokal, pola ini melibatkan peningkatan aktivitas terutama di dalam sistem limbik itu sendiri. Bayangkan sorotan yang diarahkan langsung ke amigdala, menyebabkannya menjadi lebih reaktif terhadap stres dan pemicu emosional. PMS limbik singulata. Pola ini menunjukkan peningkatan aktivitas tidak hanya di sistem limbik tetapi juga di korteks singulata, wilayah yang terlibat dalam pemrosesan rasa sakit dan pengaturan emosi. Bayangkan reaksi berantai di mana sinyal mara bahaya sistem limbik menyebar ke korteks singulata, memperkuat perasaan tidak nyaman dan negatif. Memahami pola-pola yang berbeda ini sangat penting untuk menyesuaikan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu. Setiap pola PMS menunjukkan serangkaian gejala yang unik, yang menawarkan petunjuk tentang aktivitas otak yang mendasarinya. PMS limbik vokal meliputi perubahan suasana hati yang intens, seringkali ditandai dengan mudah marah, kemarahan, atau kesedihan. Ada juga peningkatan kecemasan dan perasaan gelisah, disertai dengan kesulitan tidur dan merasa gelisah. Di sisi lain, PMS limbik singulata ditandai dengan peningkatan kepekaan terhadap rasa sakit, baik fisik maupun emosional. Orang sering mengalami kelelahan yang terus-menerus dan tingkat energi yang rendah, serta perasaan putus asa dan negatif yang bisa lebih parah dan bertahan lama. Mengenali kelompok gejala yang berbeda ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan membuat diagnosis yang lebih akurat dan mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Bagi individu yang mengalami PMS limbik vokal, fokusnya adalah pada menenangkan amigdala yang terlalu aktif dan memulihkan keseimbangan sistem limbik. Modifikasi gaya hidup seperti teknik pengurangan stres seperti yoga meditasi dan pernapasan dalam dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatur respons amigdala terhadap stres. Penyesuaian pola makan, termasuk mengonsumsi makanan seimbang yang kaya akan karbohidrat kompleks protein tanpa lemak, dan lemak sehat dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi sifat lekas marah. Beberapa individu menemukan kelegaan dari gejala PMS dengan suplemen herbal seperti chasteberry yang dianggap memiliki efek menyeimbangkan hormon. Terapi perilaku kognitif atau CBT dapat membekali individu dengan mekanisme coping untuk mengelola pikiran dan emosi negatif, memutus siklus stres dan perubahan suasana hati. Mengatasi PMS limbik singulata seringkali membutuhkan pendekatan multi-aspek yang menargetkan sistem limbik dan korteks singulata.
Aktivitas fisik teratur, bahkan dalam jumlah sedang, telah terbukti mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan suasana hati dengan melepaskan endorfin, penghilang rasa sakit alami tubuh. Pengurangan stres berbasis mindfulness atau MBSR menggabungkan meditasi mindfulness dengan peregangan lembut dan latihan kesadaran tubuh, membantu individu mengembangkan kesadaran yang welas asih terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh mereka. Dalam beberapa kasus, penyedia layanan kesehatan dapat merekomendasikan antidepresan, terutama Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI, untuk mengatur kadar serotonin dan meringankan gejala depresi, kecemasan, dan nyeri. Terhubung dengan orang lain yang mengalami tantangan serupa, dapat memberikan dukungan emosional yang tak ternilai dan mengurangi perasaan terisolasi. Masa depan perawatan PMS cerah. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman kita tentang peran otak dalam PMS, kita bergerak menuju pendekatan pengobatan yang lebih personal dan memberdayakan. Teknik pencitraan otak canggih dan identifikasi biomarker spesifik menjanjikan diagnosis subtipe PMS yang lebih awal dan lebih akurat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pola aktivitas otak individu, penyedia layanan kesehatan akan dapat membuat rencana perawatan yang sangat personal yang menargetkan kebutuhan spesifik setiap orang. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan mendidik wanita tentang hubungan otak tubuh dalam PMS, kita memberdayakan mereka untuk menjadi peserta aktif dalam perjalanan kesehatan mereka sendiri. PMS adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan mengungkap misteri otak dan perannya dalam PMS, kita membuka jalan bagi pengobatan yang lebih efektif, pemahaman yang lebih besar, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan mental bagi jutaan wanita. Mari kita terus mengeksplorasi, berinovasi, dan mengadvokasi perawatan PMS yang lebih baik, memberdayakan wanita untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ya.